Malam itu hujan turun begitu deras seolah langit ikut menyaksikan hidupku runtuh dalam sekejap. Tepat saat kontraksi pertama menghantam tubuhku, suamiku justru berdiri dengan koper di tangan dan wanita lain di sampingnya. Tanpa rasa bersalah sedikit pun ia memilih pergi meninggalkanku yang hampir melahirkan. Dan aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Rasa sakit di perutku atau kenyataan bahwa orang yang seharusnya menggenggam tanganku justru menjadi alasan aku jatuh sendirian di malam itu. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah mampir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah hari ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilindungi dari hal-hal yang menyakitkan. Buat kalian yang sudah subscribe, semoga setiap langkah kalian selalu diberkahi dan segala urusan diperlancar. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, aku penasaran nih. Kalian yang lagi nonton ini dari mana saja? Tulis di kolom komentar ya. Sebutkan kota atau daerah kalian. Siapa tahu kita bisa saling sapa di sini. Namaku Alena, dan malam itu adalah malam yang tidak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidupku. Hujan turun deras sejak sore. Angin berhembus kencang membuat jendela rumah bergetar pelan. Sementara aku duduk di pinggir kasur sambil memegang perutku yang terasa semakin berat. Usia kandunganku sudah 9 bulan lebih. Dan sejak siang tadi aku sudah merasakan tanda-tanda yang aneh. Rasa nyeri yang datang dan pergi. Tetapi aku masih berusaha tenang karena aku berpikir mungkin ini hanya kontraksi palsu. Sampai akhirnya rasa itu datang lagi. Lebih kuat, lebih tajam. Membuatku tanpa sadar merintih pelan. Mas, kayaknya sudah mulai. Kataku sambil menoleh ke arah pintu kamar. Berharap suamiku, Rangga, segera datang menghampiri. Tetapi yang kulihat justru membuat jantungku berhenti sesaat. Rangga berdiri di ambang pintu bukan dengan wajah panik atau khawatir. Melainkan dengan ekspresi dingin yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Di tangannya ada koper besar, dan di belakangnya berdiri seorang wanita yang tidak pernah aku kenal. Wanita itu terlihat rapi, cantik, dan begitu percaya diri. Berbeda jauh denganku yang berantakan dan kesakitan. Aku mencoba duduk lebih tegak meskipun tubuhku gemetar. Mas, ini apa maksudnya? Suaraku bergetar, antara takut dan tidak percaya. Rangga menarik napas pendek lalu berkata datar. Aku sudah capek hidup begini, Lena. Aku mau mulai hidup baru. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk tanpa ampun. Kontraksi datang lagi, kali ini lebih kuat, membuatku meringis sambil memegangi perutku. Tolong jangan sekarang, aku mau melahirkan. Aku memohon dengan suara yang hampir tidak terdengar, tetapi Rangga hanya mengalihkan pandangan. Wanita di sampingnya bahkan tersenyum tipis seolah semua ini adalah hal biasa. Kamu bisa urus sendiri, kan selama ini juga kuat. Katanya lagi tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku menatapnya dengan mata yang mulai basah. Mencoba mencari sedikit saja sisa cinta yang dulu pernah ada. Tetapi yang kulihat hanyalah orang asing. Orang yang tidak lagi mengenalku. Tidak lagi peduli padaku. Dan saat ia melangkah mundur membuka pintu, aku tahu sesuatu dalam hidupku ikut tertutup selamanya. Mas, jangan pergi. Aku masih mencoba. Suara hujan semakin keras, menenggelamkan suaraku sendiri. Rangga tidak menjawab. Ia hanya menutup pintu dengan pelan namun terasa sangat keras di hatiku. Dan di saat itulah kontraksi itu datang lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Membuatku jatuh ke lantai, sendirian. Di tengah malam hujan yang terasa begitu dingin dan kejam. Tanpa siapapun di sisiku. Aku tidak tahu berapa lama aku tergeletak di lantai setelah pintu itu tertutup. Rasa sakit di perutku datang semakin cepat dan semakin kuat. Setiap gelombang kontraksi membuat tubuhku seperti diremas dari dalam. Napasku terputus-putus dan keringat dingin mulai membasahi wajahku. Aku mencoba merangkak menuju meja sambil berpegangan pada kursi. Tanganku gemetar saat meraih ponsel. Tetapi jari-jariku terasa kaku. Layar ponsel bahkan sempat jatuh 2 kali sebelum akhirnya aku berhasil menekan nomor. Tetanggaku, Bu Sari, tolong saya. Suaraku pecah sebelum kalimat itu selesai. Kontraksi kembali datang membuatku menjerit tanpa bisa ditahan. Beberapa menit kemudian terdengar suara pintu diketuk keras dari luar. Alena, buka pintunya. Suara Bu Sari terdengar panik. Aku tidak sanggup berdiri jadi aku hanya bisa berteriak lemah. Bu, di dalam.
Untungnya pintu tidak terkunci rapat dan mereka berhasil masuk. Busari bersama anaknya, Dimas, langsung menghampiriku dengan wajah pucat. "Ya Allah, ini sudah mau lahiran," katanya dengan nada gemetar. Mereka segera mengangkatku ke sofa ruang tamu karena aku sudah tidak kuat berjalan. Hujan di luar semakin deras. Listrik bahkan sempat pada membuat suasana jadi gelap. Hanya ada cahaya lampu darurat yang redup. "Tarik napas, Nak, tarik napas." Busari mencoba menenangkanku sambil menggenggam tanganku erat. Aku menangis sambil menggeleng. "Saya takut, Bu. Suami saya pergi." Kata-kataku membuat Busari terdiam sejenak sebelum ia berkata tegas. "Sekarang fokus dulu. Kamu tidak sendiri. Kami ada di sini." Kata-kata itu seperti satu-satunya pegangan yang tersisa. Kontraksi semakin cepat dan aku sudah tidak bisa berpikir apa-apa selain rasa sakit yang terus datang tanpa jeda. Dimas berlari mengambil air hangat dan kain seadanya. Suasana terasa kacau tetapi mereka berusaha setenang mungkin. "Sudah pembukaan besar ini, kita tidak sempat ke rumah." "Sakit," kata Busari dengan suara berat. Aku hanya bisa mengangguk lemah sambil menggigit bibir menahan sakit. Waktu terasa berjalan sangat lambat, setiap detik seperti 1 jam. Sampai akhirnya Busari berkata, "Sekarang dorong, Alena, ayo kamu pasti bisa." Aku mengumpulkan sisa tenagaku, berteriak, menangis, dan berjuang di tengah suara hujan yang tidak berhenti. Dan di antara semua rasa sakit itu, akhirnya terdengar suara tangisan kecil yang memecah malam. Suara yang membuatku menangis lebih keras. Bukan hanya karena sakit, tetapi karena aku tahu aku berhasil bertahan meskipun ditinggalkan sendirian. Tangisan bayi itu masih terngiang di telingaku bahkan setelah semuanya selesai. Tubuhku lemah seperti kehilangan seluruh tenaga. Aku bersandar di sofa dengan napas yang masih tersengal. Sementara Busari dengan hati-hati membersihkan bayiku dan membungkusnya dengan kain seadanya. "Laki-laki, sehat," katanya pelan sambil tersenyum. Aku menoleh dengan mata yang masih basah. "Boleh saya gendong?" tanyaku lirih. Busari mengangguk lalu meletakkan bayi kecil itu ke dalam pelukanku. Hangat, kecil, dan begitu rapuh. Aku menatap wajahnya yang masih merah sambil berbisik, "Halo, kamu kuat ya?" Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan hanya karena haru tetapi karena perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Di satu sisi aku bahagia karena anakku lahir dengan selamat. Tetapi di sisi lain aku merasa kosong karena orang yang seharusnya ada di sampingku justru memilih pergi. "Namanya siapa, Nak?" tanya Busari dengan lembut. Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. "Arka, saya mau panggil dia Arka," kataku sambil tersenyum tipis. Busari mengangguk. "Nama yang bagus." Malam itu terasa sangat panjang. Hujan perlahan mulai mereda tetapi hatiku masih terasa berat. Setelah semuanya lebih tenang, Busari duduk di sampingku dan berkata pelan, "Kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan bilang ya, kamu tidak sendirian." Aku mengangguk sambil menggenggam tangan Arka lebih erat. Tetapi ketika mereka akhirnya pulang dan rumah kembali sepi, aku merasakan kesunyian yang berbeda, bukan sekadar sepi biasa, tetapi sepi yang terasa seperti lubang besar di dalam dada. Aku menatap pintu yang tadi ditutup oleh Rangga, berharap entah bagaimana ia akan kembali, tetapi sampai pagi menjelang, pintu itu tetap tertutup, dan kenyataan itu perlahan mulai meresap, bahwa hidupku sekarang hanya aku dan anakku, tanpa dia, tanpa penjelasan, tanpa penyesalan darinya. Aku menarik napas panjang lalu berbisik pada Arka, "Kita berdua saja ya, tapi kita pasti bisa." Meskipun dalam hati aku sendiri belum yakin bagaimana caranya. Hari-hari pertama setelah Arka lahir terasa seperti mimpi yang melelahkan. Tubuhku masih sakit, luka belum benar-benar pulih. Tetapi aku tidak punya waktu untuk beristirahat sepenuhnya karena setiap beberapa jam Arka menangis meminta susu. Aku duduk di pinggir kasur sambil mencoba menyusui meskipun seringkali ASI tidak keluar dengan lancar. "Ayo, Nak, sedikit lagi." Aku berbisik sambil menahan air mata karena merasa gagal. Ketika Arka terus menangis, hatiku seperti diremas. Aku panik, bingung, dan kelelahan dalam waktu yang bersamaan. Busari beberapa kali datang membantu, membawakan makanan dan mengajarkan cara merawat bayi. "Sabar ya, semua ibu juga belajar dari awal," katanya.
Aku mengangguk meskipun di dalam hati aku merasa tertinggal karena aku harus belajar semuanya sendirian. Tanpa pasangan, tanpa dukungan yang seharusnya ada. Masalah keuangan mulai terasa. Tabungan yang dulu sedikit demi sedikit habis untuk kebutuhan sehari-hari. Aku mulai menghitung uang dengan lebih hati-hati. Bahkan sempat berpikir untuk menjual beberapa barang di rumah. Suatu sore ketika Arka akhirnya tertidur, aku duduk di lantai sambil melihat dompetku yang hampir kosong. Gimana ya? Aku bergumam pelan. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Dua ibu-ibu tetangga sedang berbicara. Itu yang ditinggal suaminya. Kasihannya. Kata salah satu dari mereka, yang lain menimpali. Iya, tapi biasanya ada sebabnya juga. Tidak mungkin suaminya pergi begitu saja. Aku terdiam, kata-kata itu. Seperti duri yang menusuk pelan tapi dalam. Aku tidak keluar. Aku hanya duduk diam sambil menahan air mata. Malam itu aku memeluk Arka lebih erat dari biasanya. Kita tidak boleh kalah ya. Meskipun mereka tidak tahu apa-apa. Bisikku. Rasa sakit karena ditinggalkan belum hilang. Ditambah dengan bisikan orang-orang yang tidak mengerti. Semuanya terasa menekan. Tetapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Keinginan untuk bertahan. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk Arka. Karena sekarang aku sadar, aku tidak punya pilihan lain selain terus maju. Meskipun langkahku masih tertatih dan penuh ketakutan. Beberapa minggu berlalu dan aku mulai memikirkan bagaimana cara bertahan lebih lama. Aku tidak bisa terus mengandalkan bantuan tetangga. Aku harus melakukan sesuatu meskipun kecil. Suatu pagi ketika Arka tertidur lebih lama dari biasanya, aku duduk di dapur sambil menatap bahan makanan yang tersisa, tepung, telur, dan sedikit gula. Tiba-tiba muncul ide sederhana. Kalau aku bikin kue, kira-kira ada yang beli tidak ya? Gumamku pelan. Aku mencoba membuat beberapa kue sederhana dengan alat seadanya, hasilnya tidak sempurna. Bahkan ada yang gosong sedikit. Tetapi aku tetap memberanikan diri untuk menawarkan ke tetangga terdekat. Bu, saya coba jual kue, mungkin mau coba? Kataku dengan suara ragu. Bu Sari tersenyum hangat. Tentu, saya beli. Jawabnya tanpa ragu. Dari situ aku mulai merasa sedikit percaya diri. Hari berikutnya aku membuat lebih banyak. Meskipun harus bolak-balik antara dapur dan kamar untuk mengecek Arka yang kadang menangis. Aku belajar membagi waktu, belajar sabar, dan belajar menerima kalau semuanya tidak akan berjalan mulus. Beberapa orang mulai membeli, meskipun tidak banyak, tetapi cukup untuk menambah sedikit pemasukan. Suatu sore seorang tetangga berkata, "Enak juga kuenya, kalau ada lagi kabari ya." Kalimat sederhana itu membuatku tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku mulai mencatat pesanan kecil di buku tua, menulis dengan hati-hati seolah itu adalah sesuatu yang besar. Karena bagiku memang besar, itu adalah langkah pertama untuk bangkit. Malam hari tetap menjadi waktu tersulit karena kelelahan menumpuk. Tetapi setiap kali aku melihat Arka tertidur dengan tenang, aku merasa semua ini tidak sia-sia. Kita pelan-pelan ya, nak, yang penting maju. Bisikku sambil mengelus kepalanya. Meskipun jalannya masih panjang dan penuh ketidakpastian, setidaknya aku sudah mulai berjalan. Dan itu lebih baik daripada diam dan menyerah. Waktu berjalan lebih cepat dari yang aku bayangkan. Arka mulai tumbuh. Tangisnya tidak lagi sesering dulu. Dan aku juga mulai lebih terbiasa dengan rutinitas yang padat. Usahaku perlahan berkembang meskipun masih kecil. Aku mulai menerima pesanan dari orang yang tidak hanya dari lingkungan sekitar. Ada yang mengenal dari rekomendasi mulut ke mulut. Ada juga yang mencoba karena penasaran. Suatu hari seorang pelanggan berkata, "Kalau kamu jual online, pasti lebih banyak yang beli." Aku terdiam. Sejenak, ide itu terasa jauh tetapi menarik. Malam itu setelah Arka tidur, aku mencoba mempelajari cara berjualan secara online dengan ponsel lamaku. Sinyal sering hilang, aplikasi terasa membingungkan, tetapi aku tidak menyerah. Pelan-pelan saja, yang penting mulai. Kataku pada diri sendiri. Beberapa hari kemudian aku memberanikan diri mengunggah foto kue buatanku. Sederhana, tanpa edit berlebihan, hanya seadanya. Aku tidak berharap banyak, tetapi ternyata ada yang memesan. Masih ada? Saya mau pesan 5 kotak. Pesan itu membuatku hampir tidak percaya. Aku langsung membalas dengan hati-hati, memastikan semuanya jelas.
Sejak saat itu pesanan mulai bertambah, tidak langsung banyak, tetapi cukup untuk membuatku lebih semangat. Aku mulai memperbaiki kualitas, mencoba resep baru, dan mengatur waktu dengan lebih baik agar tidak kewalahan. Tentu saja tidak semua berjalan lancar. Ada hari di mana pesanan sepi. Ada juga hari di mana aku kelelahan sampai hampir menyerah. Tetapi, setiap kali pikiran itu muncul, aku melihat Arka yang mulai belajar merangkak, tertawa tanpa beban, dan aku kembali ingat alasan kenapa aku harus terus berjuang. Kita tidak boleh berhenti di sini, bisikku, perlahan tapi pasti. Hidupku mulai berubah, bukan karena keajaiban, tetapi karena usaha kecil yang terus diulang setiap hari tanpa menyerah. Tahun demi tahun berlalu tanpa terasa. Arka kini sudah mulai berlari kecil di dalam rumah. Suaranya yang dulu hanya tangisan kini berubah menjadi tawa yang memenuhi setiap sudut ruangan. Usahaku juga tidak lagi sekecil dulu. Dari dapur sederhana aku berhasil membuka warung kecil di depan rumah. "Bu, pesan nasi kotak 10 ya," kata seorang pelanggan suatu pagi. Aku tersenyum sambil mencatat pesanan itu dengan cepat. Ada rasa bangga yang sulit dijelaskan setiap kali seseorang mempercayai masakanku. Meskipun pekerjaan semakin banyak, aku mulai belajar mengatur semuanya dengan lebih rapi. Bahkan aku mempekerjakan satu orang untuk membantu di dapur, sesuatu yang dulu tidak pernah aku bayangkan. Suatu sore ketika aku sedang merapikan pesanan, Bu Sari datang sambil tersenyum. "Lihat kamu sekarang, sudah jauh sekali," katanya. Aku tertawa kecil. "Masih banyak yang harus dipelajari, Bu," jawabku. Tetapi dalam hati aku tahu bahwa aku sudah melewati banyak hal untuk sampai di titik ini. Aku tidak lagi terlalu memikirkan masa lalu. Nama Rangga jarang sekali muncul di pikiranku, bukan karena aku lupa, tetapi karena aku sudah tidak ingin terikat pada rasa sakit itu. Hidupku sekarang penuh dengan hal-hal yang lebih penting. Arka, usahaku, dan masa depan yang ingin aku bangun. Suatu malam ketika Arka tertidur, aku duduk sendiri di ruang tamu, mengingat kembali perjalanan panjang yang sudah aku lewati. Dari malam hujan yang kelam sampai hari-hari yang penuh harapan, aku menarik napas panjang lalu berkata pelan, "Aku berhasil bertahan." Bukan dengan rasa sombong, tetapi dengan rasa syukur yang dalam, karena aku tahu tidak semua orang bisa melewati hal yang sama. Dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah kembali ke titik di mana aku merasa tidak berharga, karena sekarang aku tahu, aku jauh lebih kuat dari yang pernah aku kira. Suatu siang ketika aku sedang melayani pelanggan, aku mendengar percakapan dua orang di meja dekat kasir. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, tetapi satu nama membuatku berhenti sejenak. "Rangga sekarang katanya sudah bangkrut," kata salah satu dari mereka. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat meskipun aku mencoba tetap tenang. "Serius? Bukannya dulu sukses ya?" jawab yang lain. "Katanya ditipu sama pasangannya sendiri, semua hartanya habis." Aku diam, pura-pura sibuk menyusun pesanan, tetapi telingaku menangkap setiap kata. Perasaan aneh muncul, bukan senang, bukan juga sedih, hanya seperti melihat cerita lama yang tiba-tiba muncul kembali. Setelah mereka pergi, aku duduk sejenak di kursi, mencoba mencerna semua yang aku dengar. "Jadi begitu akhirnya," gumamku pelan. Aku teringat malam ketika ia meninggalkanku, betapa yakin dan tenangnya dia saat itu. Seolah keputusan itu adalah jalan terbaik, dan sekarang kenyataan justru berkata lain. Aku tidak merasa perlu mencari tahu lebih jauh, tetapi kabar itu tetap berputar di pikiranku sepanjang hari. Malamnya ketika aku sedang menyiapkan pesanan untuk besok, aku berbicara pada diriku sendiri. Hidup memang punya caranya sendiri. Tidak ada rasa ingin membalas. Tidak ada keinginan untuk melihatnya menderita. Hanya ada penerimaan bahwa setiap pilihan punya konsekuensinya. Masing-masing, aku melihat Arka yang sedang bermain di lantai, tertawa sambil memanggilku. "Mama, lihat ini." Aku tersenyum dan menghampirinya. "Iya, pintar sekali," kataku sambil mengusap kepalanya. Di momen itu aku sadar, hidupku sudah terlalu penuh dengan hal-hal baik untuk diisi kembali oleh masa lalu. Meskipun kabar tentang Rangga mungkin akan terus datang. Aku tahu satu hal, aku tidak ingin kembali ke cerita yang sama, karena aku sudah menulis cerita baru yang jauh lebih berarti. Hari itu datang tanpa peringatan. Sore yang seharusnya biasa saja tiba-tiba berubah ketika seseorang mengetuk pintu rumahku.
Aku sedang di dapur menyiapkan pesanan sementara Arka bermain di ruang tamu. "Ma, ada tamu," katanya sambil berlari kecil. Aku mengelap tanganku lalu berjalan menuju pintu dengan perasaan biasa saja. Tetapi ketika pintu itu terbuka, langkahku langsung terhenti. Di depanku berdiri Rangga. Wajahnya jauh berbeda dari yang terakhir kali aku lihat. Lebih kurus, matanya sayu, dan pakaiannya terlihat sederhana. Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara malu dan berharap. "Lena." Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku tidak langsung menjawab, hanya menatapnya beberapa detik, mencoba memastikan bahwa ini nyata. "Ada apa?" tanyaku akhirnya dengan nada datar. Rangga menunduk sejenak sebelum berkata, "Aku mau minta maaf." Kalimat itu menggantung di udara. Ia melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar. "Aku sudah kehilangan semuanya. Lena, aku salah besar waktu itu." Aku masih diam. Tidak ada ledakan emosi seperti yang dulu aku bayangkan. Hanya ketenangan yang aneh. Wanita itu, dia cuma manfaatin aku. Semua hartaku habis. Aku ditinggal juga. Katanya lagi, seolah ingin menjelaskan segalanya dalam satu napas. Aku menyilangkan tangan di depan dada. "Lalu?" tanyaku singkat. Rangga menatapku. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku butuh kamu, aku mau perbaiki semuanya, aku mau kembali." Kata-kata itu mungkin dulu akan menghancurkanku. Tetapi sekarang rasanya berbeda. Aku menoleh ke dalam rumah, melihat Arka yang sedang duduk bermain tanpa tahu siapa yang berdiri di depan pintu. Lalu aku kembali menatap Rangga. "Kamu datang terlambat," kataku pelan. Ia mencoba melangkah mendekat. "Tolong, Lena, kasih aku satu kesempatan lagi." Aku menggeleng pelan. Bukan karena benci, tetapi karena aku sudah tidak merasa membutuhkan apapun darinya. Dan di momen itu aku tahu keputusan yang harus aku ambil. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Dulu, waktu aku butuh kamu, kamu pergi tanpa menoleh, bahkan saat aku hampir melahirkan." Kataku dengan suara tenang tetapi tegas. Rangga menunduk, tidak berani menatap mataku. "Aku salah, Lena, aku menyesal setiap hari." Jawabnya lirih. Aku mengangguk pelan. "Aku percaya kamu menyesal," kataku. Dan itu memang benar. Aku bisa melihat penyesalan itu jelas di wajahnya. Tetapi penyesalan tidak selalu berarti kesempatan kedua. Aku melanjutkan. "Tapi hidup tidak berhenti waktu kamu pergi. Aku harus bertahan sendiri. Aku belajar bangkit. Aku membangun semuanya dari nol. Aku menuju ke dalam rumah. Semua ini aku bangun tanpa kamu." Rangga mengusap wajahnya, terlihat semakin putus asa. "Aku tahu, makanya aku mau memperbaiki semuanya sekarang," katanya. Aku tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tetapi senyum yang penuh arti. "Masalahnya, aku sudah tidak butuh diperbaiki oleh kamu," jawabku pelan. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku melihat ke arah Arka lagi. Lalu kembali ke Rangga. "Aku sudah punya hidup yang aku pilih sendiri, dan aku bahagia," lanjutku. Ia mencoba berkata sesuatu, tetapi aku mengangkat tangan menghentikannya. "Maaf, tapi aku tidak bisa membuka pintu yang dulu kamu tutup sendiri." Suasana hening beberapa detik. Hanya suara angin sore yang terdengar. Akhirnya aku melangkah mundur sedikit. "Jaga diri kamu baik-baik," kataku sebagai penutup. Sebelum perlahan menutup pintu di depannya, kali ini bukan dengan rasa sakit, tetapi dengan ketenangan. Aku bersandar sejenak setelah pintu tertutup, menghela napas panjang, lalu Arka berlari menghampiriku. "Ma, itu siapa?" tanyanya polos. Aku tersenyum dan mengusap kepalanya. "Orang yang pernah Mama kenal," jawabku singkat. Aku menggandeng tangannya kembali ke dalam rumah, ke hidup yang sudah aku bangun dengan susah payah. Dan saat itu aku benar-benar sadar. Aku bukan lagi wanita yang menangis sendirian di malam hujan. Aku adalah seseorang yang memilih untuk tidak kembali ke luka yang sama. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar utuh.